pemilik Manchester City mengancam Premier League bahwa City akan bergabung kembali dengan Liga Super Eropa jika mereka gagal dalam pertarungan hukum dengan Liga Premier mengenai transaksi pihak terkait. Dengan kata lain, mereka tidak punya pembelaan dan bukannya menerima terdegradasi, mereka malah lari seperti pengecut. Hubungan antara Premier League dan klub curang ini akan berada pada titik terendah sepanjang masa. Namun, pengelola Liga Super menolak Man City bergabung jika klub PL lainnya tidak melakukannya. Yang mereka inginkan adalah Arsenal, Liverpool, dan Man United dari Liga Premier, di mana ketiganya mendapatkan angka penonton tertinggi di Inggris. Menurut pengelola Liga Super, Man City siapa yang mau nonton? 115 dakwaan disikapi City dengan memalukan. Berbeda dengan Everton dan Forest, mereka menolak memberikan dokumen kepada PL untuk mempercepat kasus ini atau bekerja sama dengan mereka. Pengelola klub diduga menyembunyikan semua dokumen mereka, memalsukan sponsor, dan sekarang mencoba menuntut Liga Premier, mengklaim peraturannya tidak adil, yang pada dasarnya mencoba mengubah peraturan agar sesuai dengan kemauan mereka. Kasihan sekali para penggemar setia Man City yang sudah ada sebelum diambil alih Abu Dhabi. Semua yang telah mereka menangkan ternoda oleh kecurangan dan penggelembungan jumlah serta sponsor dari pemilik Arabnya. Jumlah uang yang dihabiskan untuk pengacara dan taktik penundaan sungguh gila. Tidak menyerahkan dokumen, menunda proses, dan kemudian menyalahkan aturan Liga Inggris tidak membuat Man City terlihat benar. Sebaliknya, klub ini semakin menunjukkan sebagai klub kecil dengan mentalitas buruk. Perang di pengadilan diumumkan di Liga Premier oleh Man City sebagai juara 8 kali untuk menjadikan tidak ada yang bisa mengendalikan pengeluaran mereka lagi. Pertarungan demi masa depan sepak bola dan Premier League tidak boleh kalah. Argumen para pembela City adalah bahwa semua ini merupakan sebuah konspirasi untuk mempertahankan elit yang sudah mapan. Jika kita berasumsi bahwa hal tersebut merupakan rencana besar, maka kita dapat mengatakan bahwa pelaksanaannya jauh dari sempurna. City adalah tim paling dominan dalam sejarah sepak bola Liga Inggris. Hal ini terus-menerus mengacu pada bagaimana FFP diterapkan oleh klub 6 besar untuk mencegah klub lain maju. Tetapi ini sama sekali tidak benar. Tidak pernah ada perubahan yang dilakukan tanpa didukung oleh setidaknya 14 klub PL, dan dalam banyak kasus, lebih dari itu. Alasan aturan PL FFP ada bukan untuk melindungi klub 6 besar, melainkan untuk melindungi pemilik dari kehilangan terlalu banyak uang. Hal itu pasti telah menghentikan beberapa klub dari kebangkrutan. Mengklaim hal lain hanyalah omong kosong. Apakah Man City punya alasan untuk berargumentasi bahwa 19 klub PL lain telah mengeroyok mereka? Tidak ada aspek mencolok dari buku peraturan PL yang ada untuk menargetkan City. Jika kesepakatan sponsorship tidak sesuai dengan nilai pasar wajar, kesepakatan tersebut tidak dapat diganti dengan nilai aslinya. Jika UEFA terjerumus ke dalam hal seperti yang dilakukan Rusia, City harus punya dasar pembelaan tanpa transaksi pihak terkait. Jika pendapatan tidak menutupi biaya, maka kebangkrutan akan segera terjadi. Namun bukan berarti tidak ada aspek dari buku peraturan yang disarankan, dan kemudian diterapkan oleh klub-klub yang mengincar City. Roman Abramovich menghapus utang sebesar 1,6 miliar Chelsea, yang masih harus dibayar, meskipun ada FFP. Jika bukan karena FFP, utangnya mungkin mencapai 3 miliar. Jika utang seperti itu tidak dihapuskan, mungkin ini adalah akhir dari Chelsea. Sesederhana itu. FFP berfungsi sampai batas tertentu. Namun secara keseluruhan, klub-klub PL tidak berada dalam kondisi finansial yang buruk dibandingkan liga lain. Siapa yang diuntungkan dari hal ini? Itu adalah Glazers, juga pemilik Crystal Palace, Villa dan Everton, dan pada dasarnya semua klub kecuali City dan Newcastle, yang sahamnya dikuasai negara Arab. Itu sebabnya FFP ada. Tidak bisa berdebat.
Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa ada usulan pembatasan gaji. Beberapa pemain telah dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford, sementara pintu keluar sudah dilalui 7 pemain. Rafa Varane, Anthony Martial, Brandon Williams, Carly McNeil, Marcus Lawrence dan Kyle Plumlee, serta Tom Huddleston resmi pergi. Rumor tentang mendekatnya Michael Olise bergabung ke Chelsea disinyalir memang sudah keputusan Ineos. Mason Greenwood menjadi alasan utama Ineos tidak mau mengaktifkan klausul pelepasan Olise. Jika MU menginginkan Olise, dia pasti jadi milik MU, tetapi aspek finansial dari Greenwood sangat menggoda bagi klub yang sedang membangun kembali. Kedua pemain memiliki usia dan kualitas yang sama, bedanya yang satu gratis. Mason Greenwood masuk dalam daftar pemain yang dipertahankan Manchester United menyusul berakhirnya musim 2023-2024. Artinya musim depan ia berstatus pemain skuad Ten Hag. Posisi pertama yang coba diperkuat Setan Merah adalah bek tengah. Menurut media Spanyol Marca, Man United telah mengajukan tawaran 60 juta euro untuk bek tengah Lille, Leny Yoro. Raksasa Spanyol, Real Madrid juga tertarik. Bahkan, mereka sudah meminta Yoro dan perwakilannya untuk menunggu sampai mereka bisa meresmikan minat mereka. Beberapa pemain telah dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford, sementara pintu keluar sudah dilalui 7 pemain. Rafa Varane, Anthony Martial, Brandon Williams, Carly McNeil, Marcus Lawrence dan Kyle Plumlee, serta Tom Huddleston resmi pergi. Rumor tentang mendekatnya Michael Olise bergabung ke Chelsea disinyalir memang sudah keputusan Ineos. Mason Greenwood menjadi alasan utama Ineos tidak mau mengaktifkan klausul pelepasan Olise. Jika MU menginginkan Olise, dia pasti jadi milik MU, tetapi aspek finansial dari Greenwood sangat menggoda bagi klub yang sedang membangun kembali. Kedua pemain memiliki usia dan kualitas yang sama, bedanya yang satu gratis. Mason Greenwood masuk dalam daftar pemain yang dipertahankan Manchester United menyusul berakhirnya musim 2023-2024. Artinya musim depan ia berstatus pemain skuad Ten Hag. Posisi pertama yang coba diperkuat Setan Merah adalah bek tengah. Menurut media Spanyol Marca, Man United telah mengajukan tawaran 60 juta euro untuk bek tengah Lille, Leny Yoro. Raksasa Spanyol, Real Madrid juga tertarik. Bahkan, mereka sudah meminta Yoro dan perwakilannya untuk menunggu sampai mereka bisa meresmikan minat mereka. Itu berarti dia masih berada di klub dalam masa percobaan dan tidak mendapat dukungan penuh dari mereka yang berkuasa. Lagi pula peran manajer sekarang sedang dihapuskan di Liga Premier. Liverpool dan West Ham telah mengganti istilah manajer dengan pelatih kepala pada musim panas lalu, dan ini adalah model yang ingin ditiru oleh Ineos. Akankah Ten Hag menerima menjadi pelatih kepala? Seorang pelatih kepala biasanya memiliki lebih sedikit kekuasaan di luar tempat latihan dan ruang ganti. Ten Hag telah memperjelas bahwa dia menginginkan keputusan akhir dalam perekrutan dan hubungannya dengan orang-orang seperti Berada, Ashworth dan Wilcox akan bergantung pada cara kerjanya. Bahkan sebelum bergabung di Manchester, Ten Hag mengatakan bahwa keputusan akhir mengenai transfer adalah kondisi yang sangat penting bagi pekerjaannya. Dia menegaskan kembali pendiriannya musim ini, sekaligus menekankan bahwa diskusi awalnya dengan Ineos berjalan positif. Jika kesimpulannya tetap bertahan, maka detail kuncinya adalah bagaimana dia cocok dengan struktur baru. Jendela transfer akan dibuka hanya dalam waktu seminggu dan para pemain serta target United memerlukan kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab. Waktu terus berjalan menjelang musim panas yang penting bagi Ineos dan Manchester United. Milos Kerkez menjadi salah satu pemain yang diincar Manchester United untuk posisi bek kiri.
Belum ada pembicaraan tapi dia dihargai tinggi. Bournemouth tidak berniat memberikan kemudahan, mereka akan meminta bayaran penting untuk Kerkez, menurut Fabrizio Romano. Sebagai buntut dari masalah kebugaran Shaw dan Malacia, Man United memutuskan untuk memboyong bek kiri baru dan nama Kerkez timbul sebagai opsi mengejutkan. Dilaporkan bahwa Bournemouth bakal mematok harga yang tinggi setelah bintang Hongaria itu berkembang dan mengorbit menjadi bintang bagi tim utama. Total, ia mencatatkan 28 penampilan untuk The Cherries musim ini dengan sumbangan 1 assist. Sementara itu, Ineos yakin bisa meyakinkan bek BVB Dortmund, Nico Schlotterbeck, untuk bergabung dengan Manchester United setelah pencari bakat mengidentifikasinya sebagai target utama. Mereka melihatnya sebagai pesaing Lisandro Martinez setelah krisis cederanya musim lalu. Jarrad Brandtwaite masih menjadi target utama MU, namun langkahnya diragukan. Bandrol dari Everton jauh lebih tinggi dari keinginan United. United sekarang mempertimbangkan beberapa opsi lain, termasuk Kilman, Marc Guehi, dan Jean-Claire Todibo.